sebab dia hidup, sebab dia saya percaya bahwa pada hari ini kita bersukacita. Mari kita terus menyembah Dia, kita terus meninggikan Dia. Allah bangkit. Oh
Allah kita baik, amin. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya, sebab Allah itu baik. Mari teruskan pujian kita, Dia sungguh baik. Tuhan, bagimu segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Ya Yesus, selamat bagiku. Dia Tuhan, selamatkan hidupku. Ya Tuhan, selamatkan hidupku. Bagi Dia, bagi Dia pujian.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Tuhan lebih daripada segala-galanya. Terima kasih karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami ada dan kami hidup bagi Tuhan, mengenali Engkau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, hanya melalui Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan terus, agar kami benar-benar menikmati kehidupan kami bersama dengan Engkau semasa kami hidup dalam dunia ini, menikmati berkat kebaikan Tuhan dalam hidup dan mentaati segala apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan Yesus. Berkati hati kami semua saat kami mendengar firman-Mu, perkongsian firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami telah mengingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Oke, Pasiko, senang usabon, senang kepagi salawati, senang arana Tuhan Yesus, senang retada Paskah, Pasiko Tuhan, bapa kesempatan dan pinatahak untuk nanti demi galuti, bisa mendengar takut memusolo bersama-sama, karena ada kepemusarahan tako, kinapatayon, kinatunggagan di Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita kebaca berasa Tuhan dan kebaca Isuan 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Man kebaca Isuan Injil Matius pasal yang pertama pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20, bacaan ku PNKA di terjemahan dat bersih berniang. Kebangkitan Kristus. Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang Injil yang telah kami sampaikan kepadamu, telah kamu terima dan pegang hingga sekarang. Melalui Injil itu kamu telah diselamatkan, jika kamu tetap berpegang kepada firman yang telah kusampaikan dan imanmu bukan kosong semata-mata. Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan setelah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana yang tersurat dalam kitab suci, dan bahwa dia telah memperlihatkan dirinya kepada Petrus, kemudian kepada 12 muridnya. Selepas itu dia memperlihatkan dirinya kepada saudara-saudara kita, lebih daripada 500 orang pada satu masa. Kebanyakan mereka masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Seterusnya dia memperlihatkan dirinya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasulnya. Akhir sekali dia telah memperlihatkan dirinya kepadaku, yang seperti bayi yang dilahir sebelum masa. Karena akulah yang paling rendah antara rasul, malah aku tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi dengan kasih karunia Allah, aku telah menjadi seperti diriku sekarang. Kasih karunia-Nya yang telah dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia, karena aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sesungguhnya bukan aku yang melakukannya, tetapi kasih karunia Allah yang bersamaku. Dengan demikian, baik aku maupun mereka, begitulah yang kami kabarkan dan begitulah yang kamu percaya. Setelah kami kabarkan kepadamu tentang Kristus yang dibangkitkan daripada kematian, mengapakah ada dalam kalanganmu yang berkata bahwa tiada kebangkitan selepas kematian? Jika tiada kebangkitan selepas mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perkabaran kami dan sia-sialah imanmu. Kami juga ternyata sebagai saksi dusta kepada Allah, karena kami telah membuat kesaksian bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, sedangkan Allah tidak membangkitkannya.
kalaulah benar tiada kebangkitan selepas kematian. Karena tiada kebangkitan selepas mati, maka Kristus tidaklah dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih bergelumang dosa. Orang yang mati dalam Kristus juga tetap binasa. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kitalah yang paling malang antara manusia. Ayat 20, tetapi Kristus memang telah dibangkitkan daripada kematian. Dialah yang pertama daripada kalangan orang yang telah mati. Oke, hilan kunatit. Di saat pernyataan berasa Tuhan, galina beras ke minggu nakit hari 5 bahwa tinapot 1 Korintus 15 itu hingga isaat jawaban penjelasan dari Rasul Paulus terutama orang-orang Kristen Yunani yang latar belakang kegumaan dia dan sebelum diri dan belum jadi orang Kristen mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ya. Jadi jelas badisan bagian itu ada papailah bagi dati bahwa dat andung dat asak tulun dat napatai dat tumungag mentadi kapatayan ka Kristus juga tidak pernah bangkit, tidak pernah hidup. Jadi ada pernyataan yang nyata pada akhir zaman ke masa itu, di mana orang mati akan dibangkitkan. Ina kapaguluh dati, ina tumbay na Tuhan, kita akan melihat mereka bangkit daripada kematian. Ila kuasa bangkitan Tuhan. Ina beras di Rasul Paulus tu pengkaa. Aku ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, isan bagian lagi diti hingga papaila bagi dati bahwa satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi dunia ini tidak ada yang lain, bukan agama, ya, bukan rasul-rasul atau siapapun, hanya satu, yaitu Kristus. Jadi dati mah pegangatan ku dati belajar bangsian bersuhan dat kasaban baino sanad sisi akhir dati paskah dati datun dati rina tu milikilah pengharapan di dalam Kristus. Milikilah pengharapan di dalam Kristus. Di sana Kolose pasal 1 ayat 23 berkata sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digisir dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Isa nasihat di Rasul Paulus kematulun hilut Tesalonika, orang Kristen Tesalonika, supaya jangan mau digisir ataupun kadakna undaliw. Kadakna undaliw demantad i ketumbayaan. Ya. Ketumbayaan dit naramit da kayo. Ihabar tesenong. Dit nan ku pelembusa ke Rasul Paulus. Ya. Sebab Injil itu adalah pengharapan. Kabar baik. Injil itu adalah pengharapan yang pasti. Agama isan penggunaan itu dia belum pasti. Yang walaupun secara manusia ada yang pasti. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan pengharapan di dalam Injil ini adalah kekal. Kenapa pengharapan di suang pemgunaan nanti hidup kita pada hari ini, tetapi pengharapan yang akan datang juga. Sebab Injil itu, inti Injil itu adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan kepada orang di Galatia, ya, tidak ada Injil lain, hanya satu Injil saja. Ya. Kalau ada Injil yang lain yang diberitakan oleh orang lain, terkutuklah mereka. Artinya asa na habar tasenong nasuai da pelembusan da tulun. Habar tasenong, iso no habar tasenong. Irina tu kematian, kebangkitan Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus no menjadi pengharapan. Bab diri dan milikilah pengharapan di dalam Kristus. Ya. Iman kita ini tetap teguh berdasarkan kepada pengharapan yang benar. Ya. Bukan berdasarkan kepada agama, tetapi pengharapan yang benar, yaitu Injil yang kita percayai. Ina tumbayaan amit tinarima di kemelahingan taka di tahun nunuri 51 kah? Iya loh, ya. Gisam nanandah diti, iati tumungkus, tumungkus di ketumbayaan dia loh. Tumbayaan aku jangan kita menjadi generasi yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus lagi. Saya ke may takana amit tanayam usaya nay takana it katumbayaan ang pengharapan di kemelahingan tako.
Mungkin dalam 30 ataupun 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang. Mungkin kayak sanai di generasi-generasi ping akan berlalu. Nah, tetapi tumbayan aku hanya satu saja yang terus menjadi pengharapan bagi dati, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sebab Rasul Paulus mengatakan bahwa sebenarnya Kristus telah bangkit. Pengkura pia tulun nama gelim, pengkura pia tulun dat atumbayaan, nga tetap berlaku. Sejarah dunia membuktikan bahwa Yesus pernah mati dan juga telah bangkit. Manta di kepatayan. Sebab kebangkitan Kristus adalah pengharapan yang pasti bagi umat Kristen. Inilah itina dasar da katumbayaan tako. Nah, sebab diri apabila takut hidup di dalam Kristus, maka hidup kita tidak sia-sia. Amin. Ano di mantau mo diti kapasyon tako. Dahil kapasyon tako na patinga pain tapot berarti. Sebab Kristus yang membuat kita berarti. Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka kepercayaan kamu itu hayalan belaka dan masih dikuasai dosa. Itu terjemahan daripada besi Borneo. Kaya pa ditinga inapahit katumbayan ako nga hayalan ikakah-kakah no, ya. Icerita dongeng no. Nga yang pasti Kristus telah bangkit dari kematian. Ya. Emak tak kay manud-tanud, amaya-waya am terpengaruh da keadaan-keadaan tulun di tatumbayaan tang kebangkitan Yesus. Jadi kita ini adalah memiliki satu iman. Isa katumbayaan di pain tepat berdasarkan satu pengharapan yang pasti, yaitu kebangkitan Yesus. Ya, dia telah bangkit sebab dia yang telah menebus kita dari dosa kita. Itu dalam firman Tuhan mengatakan, ya. Kita akan belajar beberapa perkara tentang pengharapan kita. Yang pertama pentingnya Injil atau berita baik adalah pengharapan yang pasti. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berkorban, dia berusaha keras untuk memberitakan Injil. Ada sorohon tinandau baik keselamatan jiwa dia hanya karena memberitakan Injil, menyampaikan Injil. Sebab Roma pasal 1 ayat 15 dan juga ayat 16 berbicara bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Artinya bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan yang dapat memberi keselamatan bagi manusia adalah Injil. Itu Yesus Kristus satu-satunya. Inilah sebab diri saya berusaha keras lebih daripada rasul-rasul yang lain, kata Rasul Paulus. Sebab dia mengerti, dia memahami. Sebab dia sadar bahwa dia menerima terlalu besar anugerah Tuhan dalam hidup dia. Dia menyadari. Sebab diri dia kongsikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Dan itu tanggung jawab kita seorang Kristen. Karena tumbayan terkedau. Salah satu ni penasaro kudit. Tentok kudit tuminahak kay Tuhan na tumbayan kay Tuhan iti nga ina tu pasusi beras na kinarhingan. Setelah saya diselamatkan, ya orang lain pun perlu diselamatkan dari hukuman dosa. Dari salah satu hal tugas pelayanan yang ku terima setelah keluar dari sekolah teologi adalah penginjilan. Nah, penginjilan. Ya kan kalau tempat pelayanan pinatahak tu di antara orang-orang yang asing bagi saya, ya, suai gitu, ya. Di antara orang-orang yang suku desuai. Nah, puji Tuhan, bab Injil Tuhan itu kekuatan Allah. Satu masa pembalak udah ragu-ragu, merasa takut dengan keadaan di sana, di pensiangan. Dalam masa aku pengadop, ya. Pengadop di walay, yung pastor di Selarom. Ya, Selarom takah kanando.
Ngayon na salaram niyan ko hem mantan ng pahilo salam takanan itu dalam hampir masuk 2 hari baru sampailah sana. Ya. Nah, sebab diri dat termasuk udah pengadap mimegalit kung sara-sara po ko na nga harahat langon namin na nanuduhitid nuri tunturo nanuduhitid palad ko tit tanga-tanga diti palad ano kayo nga primanan dalam kumeno ko do po ko iti nga primanan ko yung na kaya di ngayon ko na sanggalo pa sana kumit tambalot ko dat may mendah nga nagat ko na pa yung kaham yadit alala mo muti langon masalah nang napagkuminadong. Nah, dalam masa tiham Tuhan berikan saya satu misi. Main ini beras kuda itu mungkin malaikat Tuhan itu memberi saya kekuatan untuk memberitakan Injil. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan Roma pasal 1 ayat 15-16. Bisa mendidat nasiliw di sa nyanyian. Lalu dalam hati saya mesinding. Ya. Injil yang heran, kekuatan dari Allah. Aku pensan petuduk kok. Saya katakan ini nyanyian malaikat. Ya. Selepas diri saya menyadari bahwa Tuhan menyertai dalam pelayanan. Akan kayo tetapi Injil yang saya beritakan yang membuat banyak orang diselamatkan. Jadi hati ngayuti. Sebab diri dat Rasul Paulus sendiri. Ya dengan berani memberitakan Injil. Bahkan sampai di istana berdepan di kaisar pun memberitakan Injil. Walaupun dia dipukul, di penjara, tetapi dia tetap beritakan Injil. Sebagai keperimannya bahwa kemurahan Allah, anugerah itu terlalu besar dalam hidup dia. Kalau bukan karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, mana mungkin dia juga diselamatkan. Tapi ini pohong na Tuhan agay bagi daw na perimanan daw. Tentak di minangayaw hilad kota Damsik hanya tujuan menangkap orang-orang percaya. Kisah para Rasul pasal 9. Nah, sebab diri dat Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang teguh. Ini sebab diri Injil itu adalah pengharapan yang pasti. Yang harus kita beritakan. Karena di dalam Injil itu ada keselamatan kekal. Di dalam Injil itu ada pemeliharaan kekal dari Allah. Di dalam Injil itu ada kesembuhan. Di dalam Injil itu ada pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Di dalam Injil itu ada pengampunan Allah yang luar biasa. Di dalam Injil itu manusia akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam Injil itu kita ada masa depan yang cerah. Amin. Ada masa depan. Di dalam Injil itu kita akan tahu segala-galanya masa depan kita. Di dalam Injil itu ada kepastian. Sebab bagi orang Kristen tidak ada katakan belum tentu. Sebab apabila kita sudah memiliki pengharapan Injil itu, pasti masuk surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Artinya apabila kita sudah percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus, pasti masuk dalam kerajaan Allah. Belum pasti, itu daripada orang lain. Tetapi umat Kristen pasti masuk surga. Sebab itu Injil adalah pengharapan yang pasti. Banyak hal-hal janji-janji dan kinarhingan melalui pemberitaan dan Injil. Sebab bagi umat Kristen, kita selalu fokus kepada pemberitaan ataupun kitab-kitab perjanjian baru. Ya, kadang ada perjanjian lama, kadang kita itu menjadi akan rujukan kepada kitab perjanjian baru. Ya. Yang menggenapi segala apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama disingkapkan dinyatakan di dalam perjanjian baru. Hal yang kedua yaitu bertumbuhlah dalam pengharapan yang benar. Bukan saja Injil itu adalah pengharapan yang pasti, tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah memiliki pengharapan
di dalam Yesus supaya kita bertumbuh dalam pengharapan yang benar. Isuang dat pengharapan bagan dasan dit pentepot. Sebab di dalam pengharapan itu ada janji-janji Allah yang pasti. Ya, janji-janji dak kinrehingan di pentepot. Oleh itu kita harus memiliki kerinduan yang terus-menerus di dalam hati kita meskipun menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan. Tantangan dalam kehidupan inilah yang membuat kita terus bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Agandasan takai kinarahingan. Kita ingat negara-negara yang mengalami kesusahan oleh karena Yesus Kristus, makin lama makin mereka bertumbuh. Gereja awal yang pertama, abad yang pertama yang ceritakan di dalam kitab para rasul, walaupun mereka dianiaya, inggerit-gerita nilo sebab ngatumano da Tuhan, akan kakumuri gumumu nagyalo, ya. Bahkan harahit dia pegilitan nila demi nagidu delo pemagunaan nasuai, nga karikat lo pemagunaan nasuai, papalambus sa labas sa kinarahingan. Tumayan ako dat, dimanapun mereka berada, ya, bisa mereka lihat tali kumadi Eropa, ya, ambay na diti, hiti takad Asia. Di dalam sejarah-sejarah gereja, ya, Injil itu datang juga di negeri Sabah ini, di Pulau Borneo ini. Akan pertama melalui penginjil-penginjil, tetapi melalui orang pedagang-pedagang orang Kristen. Inatumbayan na kinarahingan. Tadi hinang pelangan mereka kongsikan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebab diri kita harus bertumbuh dalam pengharapan yang benar yang sudah kita terima. Berpegang teguh kepada apa yang kita percayai hari ini. Jadi natu Kristus telah bangkit. Dan 2 Korintus pasal 15 ayat 2. Kita harus berpegang. Ibrani pasal 12 ayat 3 mengatakan, pikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus karena orang berdosa sangat membenci dia. Oleh itu janganlah berkecil hati dan berputus asa. Di dalam menghadapi hidup kita ini terus maju, iman kita bertumbuh dalam pengharapan, ya, kita akan berdepan dengan berbagai-bagai keadaan dalam hidup kita secara manusia. Tapi Alkitab mengatakan pandanglah kepada Yesus. Pikirkanlah apa perjuangan Tuhan. Pikirkanlah apa yang dialami Yesus Kristus waktu dia menanggung dosa umat manusia. Menanggung dosa kita. Ya. Supaya jangan kita berkecil hati dan putus asa. Putus asa ini adalah ciri-ciri kehidupan orang yang tidak ada pengharapan. No kada tidusun na putus asa hirus. Kadang-kadang miyang balut ti kecewa seru ko, ya. Biasanya orang yang tidak ada pengharapan itu memang dia akan putus asa. Komen na putus asa di manta ka di taribaw di tihinga naputut na di usaha daw. Ya, hiti nagisamti ka, bye-bye ka. Ya. Sampai di sini sahaja. Apabila berdepan dengan keadaan-keadaan kesulitan dalam hidup, sampai di sini sahaja. Saya tidak mau lagi meneruskannya. Itu sudah putus asa. Tetapi kalau kita mau bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, yang itulah yang membuat kita bertumbuh. Semuni. Di sana pengharapan terkait Tuhan. Sebab diri bereskat di Ibrani pasal 12:3, pikirkanlah, ya. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan pandanglah saja kepada Yesus. Intang na Yesus. Artinya bahwa kita memandang dengan iman kita kepada Tuhan. Apabila kita mengalami satu keadaan-keadaan dalam hidup kita, maka kita katakan, oh Tuhan tolong saya. Itu berarti kita pandang kepada Tuhan. Kaditisan nyanyian di kemenangan iman. Jangan lupa nama Yesus yang menara yang teguh. Amin. Kadalihuay ngarana Tuhan Yesus. Ya. Ila na pinatahak na Tuhan iti simula salat satu da sanjata tako.
berserulah kepada Tuhan. Jadi lahu tako, engkau tak lemah Tuhan, tolong saya. Iati na penanda ditinga, kami na pangasam perih-perih tak na iswa na katumbayan, tak na rumikat tiga tuang na Tuhan. Itulah sebabnya arti daripada tirai terbalah, terkuyak dua. Ya. Tirai yang menutupi bait suci, bilik yang maha kudus itu terbalah dua. Iti yang dat imam dat rumikat ikin rehingan, dat magait di dosa-dosa dit itulun-tulun jemaat daw. Tetapi tentok din patay Tuhan Yesus Kristus mantadi kapatayon. Tentok din patay Tuhan Yesus i cawata kayu salib. Tentok na didiat tirai terbalah dua. It pinanirung di bilik dit alidang. It insa na santaw not imam na sumuang diri dat at urusan daw. Magayat ti dosa-dosa dit jemaat. Kita takanan na diti nga. Ay isa na yung napit upacara para Yahudi na diti nga isa na ngay. Bahkan dat bay cuci mereka pun tidak ada sudah. Artinya ba nunuh na pa'y nakatulis iswa na Alkitab ditid bari pajanjal lama mga naik dat icara-cara da pa'y kurag kampunan dosa diti nga kami na pa nga na-reject na di. Saat tala Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit dan hidup samanya. Dia menanggung dosa umat manusia selama-lamanya. Sebab diri tampinay kudat bertumbuhlah dalam pengharapan yang benar. Dan pengharapan yang benar kita ini adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Asa nasuai. Ya. Beras kali Tuhan Yesus andung dat kam andung dat it amuk kam amuk ka. Meralam kemian diri ya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus harap itu lemah beras pengkah ditinga nunuy negita nu katapatanan na ditinga tidak kepada yang tidak benar. Ya. Andung dat atapat kenapa enggak? Oh, iya, amin. Ka. Ya, setuju. Kalau dunia mengatakan bahwa ini adalah Injil, itu berita baik kita senang pengkang-pengkang katakan tidak. Amirin na kami ni Tuhan Yesus. Sebab ngandung dat tahu natihoy kenapa ya? Jangan biarkan iblis ya ada pintu godaan untuk masuk. Ya, miagal di Hawa. Anung beras ka di Hawa amuk karena pada di Hawa di ngai mangdet tidak ada pintu masuk godaan. Tetapi nu ka di Hawa ya mintong ya. Beras ka kinerhingan harap beros ya. Peberosan pada amuk ka. Ngaharap pagi simbar daw. Gisam tidak ada peluang godaan. Ada peluang dat setan menggoda daw dengan cara-cara yang licik. Bagi na padati ditihinga itinahun sentoko. Perkara-perkara dunia yang tidak Tuhan kehendaki yang ada di depan kita abayaan takati kita katakan tidak kepada apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi mari kita terus bertumbuh di dalam pengharapan yang benar di dalam Yesus. Kita harus pandang selalu kepada Tuhan. Kita panggil nama Yesus. Nakuratul lumahaw kasi ito ngaran na Tuhan. Apabila dorong mau ke keadaan-keadaan hilo, pertama kita panggil Tuhan, tolong kami. Ya. Filipi pasal 2 ayat 11. Ya, baca takad hilo. Apa kita harus panggil nama Tuhan? Sebab namanya itu setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya seluruh dunia harus tunduk kepada nama Yesus. Itulah sebabnya kita harus panggil nama Tuhan. Sebab dia sudah menjadi milik kita ngasanganuh takanari. Dahog kebosanan, aku lamping ko cara da kayo nga bila na padat ari terwarul tinan, ya, umbalo ko saksi ti. Aro lang ay tatud, iti na magyadat. Kumikang-kikang kalerus, ya. Isa yan, tanda-tanda nga no. Ya. Ngasera na pada memagusyok ko ditatud ko ditarul nga secara diam-diam dalam hati ko marbelas dalam nama Yesus. Yan ako balted eh. Magusyok na tinano pa nga dalam nama Yesus. Ya. Apapun yang kita buat tubat apabila mga kanta tubat yang ka nga dalam nama Yesus. Haleluya.
Jadi hinangot ako na po. Sumarat na pasarimbutuh no. Ang ano po nga, dalam nama Yesus. Ya. Dimanapun kita berada, ya, dalam nama Yesus. Sebab Filipi pasal 2 ayat 11 mengatakan bahwa setiap lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Termasuklah roh-roh jahat. Termasuk segala pun jenis penyakit yang mengganggu. Ya. Kalau kuasa nama Yesus itu beracara dalam hidup kita, nunuh na petarul bagian ngalingas ya. Ya, kalau tidak pun, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, pengungsikan kepada Tuhan. Ya. Dalam keadaan begitu. Nah, sebab dari itu kita harus bertumbuh di dalam pengharapan kita yang benar. Ya. Sebab Roma pasal 5 mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Tidak mengecewakan kita. Amin. Apabila kita rasa kecewa dalam hidup kita, saudaraku, dia ini kecewa deh. Ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ada orang mengatakan saya kecewa dengan Tuhan kah? Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang kecewa itu adalah kita. Yang kecewa itu adalah saya. Sebab natunay daw kerahian. Ya. Tentang dalam masyarakat insan masa hari pengalajaran teologi bahwa jawaban Tuhan itu ya, jawaban Tuhan itu tidak, jawaban Tuhan itu tunggu dulu. Nah, bagi napedah sendiri, saya nakarati o kapiyo. Nga jawaban Tuhan penting pasti katakan ya. Asal tidak, maasay kumain tunggu. Ya. Jawaban apa Tuhan itu sana iya. Ya. Apabila Tuhan menjawab, tetapi apabila Tuhan menjawab, kadang-kadang yang Tuhan berikan kepada kita dan jawaban yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak selari, tidak sama dengan apa yang kita minta, tetapi itu kebaikan kita. Amin. Karena aku cerita dat sangulo na tapak dit menikit-tikit tadaw dat mga pagpajual roti, kuy. Sumusuyaw sibor. Kit-tikit tadaw. Ya. Jadi alaku sa inpit, akalaku sa inpahit jualan daw. Ya. Jadi sebelum dia memanaw yang tumirin, Tuhan lindungi saya. Tuhan jaga saya kadaw. Ya. Insan na mas, insan tadaw. Dami naman na yaw pajual dat kuy dinadawin sayo. Ito sumusuy da sibor. Kasumpak na pa sayo nga po. Ya, katuntug ngay na paham karalot na pabarutaki kuy daw. Katagod niyaw isa na ginaw. Tuhan akurat itu berlaku datidi ka terjadi demegaliti Tuhan ka. Ya. Nakurat itu pingka narugi ako na ka. Tantak diminuli ihlawalay. Lalu dia mendengar satu berita bahwa di ina pay karita dit asarop da sakayon ni base sarop da sakayon ni pajual tinga ni aksident. Mitulun hiridi nga mengalami ya. Hari na nga patay sa ikeri. Kalau ano pa natuntog ikuy dit na nasana diriham nakatanggoy niya kada pay sakay dit ibas. Haleluya. Nah kita memahami karati takati. Bahwa Tuhan itu selalu menjawab, pasti akan dijawab. Tetapi kadang-kadang tidak selari, sesuai dengan pakinuan dati. Nga untuk kebaikan dati. Amin. Haleluya. Sebab itu mari kita bertumbuh terus di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Sunih tak kena isan pagendasan tak kegatuan kineringan. Yang ketiga, pengharapan itu membuat kita tetap melayani Yesus. Ya. Rasul Paulus nabaca ito kadetino. Karena dia memiliki pengharapan yang pasti dan girat kapay pagagandos daw kinarahingan ni Tuhan. Ni Tuhan Yesus. Dia malani sampai mati. Walaupun di dalam penjara pun, ya, piro surat kiriman tinulis daw. Salah satu pesurat dat tinulis daw semasa dalam penjara adalah surat, ya. Megala surat Timotius, surat Efesus, surat Filipi. Walaupun dalam penjara, tapi dia menulis surat. Ya, itu menjadi Alkitab dati nendo pengajaran bagi dati. Dia tidak pernah berhenti. Ini sebab diri dia pengharapan membuat kita tetap melayani Yesus. Isai pagi atakan ke Yesus semanta ke pengharapan dati akan ke magendos takon na Tuhanam ay sanunuan sa takon untuk Tuhan.
Sebab nga Tuhan lagi ngarahian supaya kita melayani Dia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Nah, iti nahat pinanggalin pupus di Rasul Paulus isuang dat pangajaran daw mengenai dat kebangkitan Yesus. Abay pangakasimpulan daripada apa yang dia ajar atau ceritakan, beritakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Meraberasyaw da kinatungagan na pa Tuhan Yesus itingakon kemantamod. Andong na natumbayan ta ka Tuhan Yesus dit napatayam nakatungag, kita lah orang yang paling malang di dunia ini kadaw. Nung kamay na malangnya. Ya. Baca pagi beras dadusun. Ngadong natupayaan ta ka na ba Tuhan Yesus sama ay nakatungag man tagkapatayan na iati natulundi nakasiwot ka. May bahasa suay. Kalau dirungus nun, nakasiwot. Siwot juga. Ha? Ito arti malang, nakasiwot. Ati ka kasiwot kayo. Ay, nakasiwot ako hay ka. Ya. Ay, napangatarti po. Maksud ito. Ya. Naudutan. Nakasiwot. Yati natulun ni naudutan. Kab Paulus kita yang paling malang. Tetapi yang sebenarnya kadisuanat ayat 20 din baca ta kadito. Yang sebenarnya Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yauno yang sulung pertama dan nakatungag man tadi kepatayon. Sebab diri pengharapan ini membuat dia tetap melayani Tuhan. Atumbayan ko diati na tumbayan na Tuhan Yesus itu membuat kita tetap melayani Yesus dalam hidup kita. No sebab nga di dalam Yesus bila kita melayani ada ganjaran. Akan matiga ko sia-sia, okay? Saya pagi 1 Korintus 15:58. Di dalam Kristus ya, jeripayamu tidak sia-sia akan kemantomod. Akan kemantamod taka inunoy man taka ponsa untuk da Tuhan. Nakasedia na ngay da Tuhan inuhit bahagian dati. Kain kukura ta kaya kanu ganjaran kahadia da tandung da ako maraja. Ya di matiti ka daw, ya. Sebab Alkitab mengajar kita. Asa nu napanununuan sayon takatiham nunuh gyadi ponayan. Ya. Asa nunuh di manuntut takad miyagali di karam to harahat apa awan saya muhat nanu gaji ya ngayati na pati nga mangdet ata kamuhat ta kinarhingan nga mangan pasadya na ganjaran pahala untuk Tuhan. Jadi pinalagas ta kad Tuhan na sa masa ta kad hidup dalam dunia ini kasempatan bagi dati kata kailaan ya karikat hila surga ditinga no niwon sayon ta ko nga dong pelajar ta kad ti berasa Tuhan ditinga kita dapat melihat dengan iman kita bahwa apa yang kita buat di dunia ini itu yang tersimpan di surga. Sebab Yesus mengajar bahwa simpanlah harta di surga. Jadi baik perbuatan baik no atau pemberian no usaha no untuk Tuhan. Ya. Kalau asli udah harta di surga. Haleluya. Kadang-kadang beras kali Tuhan Yesus manahak kenapa de galas saway ya ipeta sagit akan pe ako kupi i galas dit i waig dit aliting manahak kenapa sanggalas waig dit sagit kumal sangulun sabab dengaran ko ka Tuhan haran nati samuli nah itulah nama Yesus Kristus ila nama ngaran Tuhan Yesus unsikaw tako. Jadi kalau kita tidak melakukan semuanya untuk Tuhan demi untuk Tuhan maka sia-sia lah apa yang kita buat. Panapatingan no pa iwan sa natulon ni siya na pagunan ditidit akan kabadasaran akan ka di dalam nama Yesus hiti na pamagunan. Kekayaan mereka, pangkat mereka apapun semuanya sia-sia. Tetapi bagi dati apabila daw sayon takom ni sayon tako karena Kristus kayo sanay patinga kita akan menerimanya. Rasul Paulus sendiri merabarasi suana 2 Timotius pasal 4 ayat 8 bahwa hadiah menanti kepadaku dan kepada setiap orang yang setia melakukan pekerjaan Tuhan
Isa na 2 Timoteus pasal 4 ayat 8. Kayo sanay na paditi nga berlaku disebabkan Yesus sudah bangkit dari kematian. Iti na berkat na ano tako. Jadi kayo sanay tulun ni berusaha, kayo sanay tulun tumerdok Tuhan, mana anda salib daw karena penting dia harus menahan ke mingusay di kerahian sendiri. Tuman udah kinarahingan diti makan ke asusah akan kasanang-sanang matiga manahan, okay? Manahan di kerahian. Kadang-kadang dat arul. Pagi dat minta maaf lang. Kadang-kadang na payobasi tiri po. Pero kit kasaksian di tapak ko. To tere tumingkad manigup yang ato karuol na ka. Kasaksian ni bulundok ka daw. To mingkarayhum da sigup tampak da sigupon da susut. Hilap it nur ya. Lumbidan. Kaya sanam narita ate. Sebab nga tahanan. Mingkarihum da tampok da inaanan patamo. Ya. Jadi ako uhat pagi siya nga mga mangirak mati sa gulo. May hilis susut, magihum da tampok. Sebab nga tahanan. Tahanan da sebab nga ikainginan. Sebab diri dat Galatia pasal 5 mereberas itu salah satu napa dat buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Ya. Haleluya. Hadirin dat mari kita teruskan ya. Mari kita yang mempunyai pengharapan dalam Yesus ya. Sebab pengharapan itulah yang membuat kita tetap melayani Dia. Ya pun terus melayani Dia. Yang dalam masa-masa akan datang nanti dalam doa kadang-kadang kapamusaraw nagi kadaw tinga agina kum apa alasan saya untuk berhenti ya mungkin hanya beralih tempat untuk pelayanan akan terus melayani ya. Kalau ada kesempatan mari kita beritakan Injil, ada kesempatan mari kita melayani, saling melayani. Coba Galatia pasal 6 ayat 9 10 di sini kita mengatakan bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan kita itu seperti benih yang akan tumbuh, yang akan kita tuai pada suatu masa nanti. Kalau kita banyak masa untuk berdoa, itu juga adalah pekerjaan. Isu membayang matidinga pekerjaan itu untuk Tuhan. Membaca dalam Alkitab, membaca dalam kitab dirinya salah satu pelayanan pekerjaan untuk Tuhan. Melayani daw, melayani dia. Hadirin dat, itu sebab dat Rasul Paulus mengatakan dia menyadari bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal. Sebab dalam zaman penulisan 2 Timoteus pasal 4:8 itu, ya, di dalam pemerintahan Romawi pimpin oleh Kaisar Nero, ya, analai dia maniau patayok. Di dalam sejarah bahwa Rasul Paulus dipancung kepala dia dan tulung ya di penjara, tetapi dia berbicara demikian, dia melihat ya hadiah menanti kepada aku kadau nu sabab tu atumbayannya nu sabab tu atumbayannya pasadia ni hadiah dat patahakan Tuhan bagi dah ya sebab dia tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Malta kapag may karajal tempat saya nga sa sarohon ti gaji kay. Nga ano pa kumaraja yung pingko taga mi saraw da gaji data kumaraja. Ya. May ako na pakaraja hilad aman si walay sa di kan Peru City nga ada watahak da tantok diri nga kadang-kadang sarasarohon kay. Ari gaji pingkat dono ringgit dat hilad di kan Peru ka, ya. Sebab nga sudah sedia sudah itu tinggal saya menerima. No sabab saya bekerja untuk dia. Tetapi andung na marabaras ako dat makigaji ako dairus ya di kan Perus. Ako makigaji ako na ko ngoy. Karja daw satu sin pa ngay manahak sa ko siya. Dari itulah Tuhan kita juga ya. Itulah sebab kayak Rasul Paulus sebab dia setia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita terus
Melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Yang menyuruh kita supaya tetap melayani Dia. Yang terakhir, ya, orang yang memiliki pengharapan tetap bertahan di dalam iman. Tulu napa diharap pengharapan di tatapotnya tetap agirat kasaya ketumbayaan. Artinya dia tidak alihkan lagi muka dia atau pemusarahan daw kepingkura keadaan, tapi tetap bertahan. Amitin na pakinuan ni Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir. Baca tak kenapa di suang Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 jemaat yang terakhir yang dikatakan dalam bagian ini, siapa yang setia dia akan menang. Kemenangan apa ditinggal bicara tentang kesetiaan. Kemenangan tak kenapa tinggal kita perolehi setelah kita sekian setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Akhir hidup na pating agi sa mikaw yan iti kapasyan tako. Tatap na tataradok igatuan ni kinarahingan. Jadi orang yang memiliki pengharapan tetap bertahan dalam iman. Kesetiaan di dalam iman ketumbahan ni Tuhan, ketaradokan melayani Tuhan, dan tetap menjaga hati dalam takut akan Tuhan. Sebab ada pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus sahaja. Nah, tapi naiku kasihanan iso ng ngaran ni Tuhan Yesus. Kanya kita akan terus memiliki dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, apapun keadaan yang kita alami, baik senang maupun susah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Karena itu milikilah pengharapan teguh di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Misalnya kita ada video di Seri, kita salongon deh. Inik. Nah, itu na Australia ka ya. Ya. Kaya nakaroon kasaksiyan daw. Tinan na asa longon. Haragakad niya, nagakad putik. Ara. Ya. Pabulugo. Po. Tantak di remaja, nakagaya ko nakadaw. Saya merasa bahwa tidak ada pengharapan. Tidak ada arti dalam hidup ini. Sebab nga keadaan na megal diri. Tingko na kumasi na megal diti ka daw. Asa longon. Pukong kampukong ilongasa na palongon. Mantadi kasusurin. Gakad daw nga. Sandangaw na kasi na. Gakad daw diya nalapaputik. Dan dia merencana untuk mau bunuh diri. Tumuhon ako dahi kulam, lumasad ako kadaw. Ya. Tapi dia tidak ceritakan lebih siapa yang menghalang dia menyebab daw. Tetapi nundah diti dia diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Keadaan na megal diri nga dipakai Tuhan. Ya. Luar biasa. Jadi ilan arti kemian de tirasupolus dilo. Bahwa apapun keadaan yang kita alami, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mungkin kasih Allah lebih daripada apa yang kita alami, ya, dialami oleh orang yang biasa, daripada orang yang dalam keadaan megal diri. Di mana-mana di seluruh dunia dia memberitakan Injil, menarik motivasi kepada pemuda-pemudi, ya, menginjil, KKR, pelayanan daw. Banyak pemuda-pemudi yang bertobat, ya, dalam kecewaan, dalam keputusasaan dalam hidup mereka dipulihkan. Hanya karena melihat hidup dia. Harap ko gustong lunutan do. Ngaran penting nga silap dinga mireen. Siap tinggal lumpuh. Ya. Dokter tidak boleh mengobat biasa pengobat. Longon daw ano kaguyo gaka daw ano kaguyo sutinan inpe kaguyo nga tuluh pa daw. Ya. Pernah dia kecewa dan bunuh diri. Nah, tapi memang anugerah Tuhan untuk dia. Lalu melalui dia keadaan memegal diri, ya, dia buat puisi, ya, kemarin nyanyian nandaw nyanyi tulis so. Salah satu napa di tasaraw ko da puisi daw tinga di sebalik langit yang biru ada kehidupan yang lebih baik ke daw. Ya. Biarlah saya mengalami keadaan seperti ini di dunia ini, tapi di sebalik langit yang biru itu ada kehidupan yang lebih indah kadang. Lalu dia gunakan mulut dia untuk menulis dan melukis. Dan Tuhan memberkati dia. Itu na community bahwa
Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ay palagasan na kinaringan kayo. Mungkin keprimanta ka na tidak kita terabaikan sesuai kiri. Tetapi sederhana kita ada pengharapan. Milikilah pengharapan di dalam Yesus pertama-tama. Supaya melalui pengharapan kita dalam Yesus, hidup kita lebih berarti. Supaya pendom keadaan terkadati Miguel diti, lebih lagi berarti hidup kita. Ya. Dari kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Bukan saja kita mengingati Tuhan, tetapi orang yang memiliki pengharapan, ya, tetap melayani Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan tetap bertahan di dalam apapun keadaan. Dan juga mari kita bertumbuh di dalam pengharapan yang benar. Dan juga Injil adalah pengharapan kita yang pasti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat anugerah-Mu. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih yang kami kongsikan bersama. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Urapan daripada kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan terus berbicara dan menjadi pengajaran yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Karena semuanya ini oleh karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah hidup selama-lamanya. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Engkau selalu dan senantiasa mendengar kami. Ya, nama Tuhan Yesus berkuasa di atas segala-galanya. Biarlah nama-Mu Tuhan lebih nyata di dalam hidup kami. Biarlah nama Yesus yang berkuasa itu lebih indah dalam hidup kami. Biarlah nama Yesus yang berkuasa itu menjadi satu kerinduan bagi kami. Satu keinginan dalam hidup kami untuk tetap memanggil nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus bersyukur atas semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hati. Oke,Onsiko perkongsian firman Tuhan sepanjang sesi Paskah kita pada tahun ini. Terima kasih Pastor Mason yang sudah melayani kita. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita sudah dengar sepanjang Paskah tahun ini. Baiklah, kita akan meneruskan acara kita. Dan masa ini saya persilakan pengerusi Paskah Deaconess Jupina untuk memberi pengumuman. Dipersilakan. Tonsikaud beres Tuhan dit norong dati selama 2 sisih tokodot mengikuti dot perayaan Paskah dot tahun 2021. Saya percaya bahwa kita telah menerima berkat yang berlimpah dan apapun yang kita dengar selama 2 sisih ibadah Paskah ini, saya percaya bahwa itu telah menguatkan hati kita, menguatkan iman kita bahwa tidak ada pengharapan dan tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristuslah ada pengharapan bagi kita, karena di dalam Yesus Kristus itulah jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Mengusikon sana itu keterlibatan di jemaat selama dua sisi ibadah dati kita sangat diberkati bersama. Pengsikon lagi tongkutbah undangan dati Pastor Mason yang begitu setia. Pokoknya dia setia melayani sidang kita dalam berpuluh tahun. Tapi sampai saat ini pun dia masih melayani kita dengan firman Tuhan melalui perayaan Paskah 2021. Jadi untuk kepelaan nge datiti berakhir nah sisi kedua perayaan Paskah kita untuk tahun ini. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita telah dengar itu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita, malah itu akan memberi kekuatan dan itu akan mematang dan mendewasakan iman kita sampai Maranatha. Posiko untuk sisi diti natupusan tapi kita pasti bahwa keadaan lebih baik di tahun akan datang, walaupun dalam masa pandemik COVID-19 belum menang, kita belum menang, tapi kita bersyukur sebab tahun ini kita diberi keizinan untuk dapat berbakti beribadah dalam perayaan Paskah
2021, dan kita berdoa bahwa keadaan lebih baik pada tahun hadapan supaya kita masih dapat lagi merayakan Paskah untuk tahun 2022. Untuk Dati Jemaat Datiti, kita akan bertemu lagi di perayaan Paskah tahun hadapan 2022. Tuhan memberkati. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Demikianlah pengumuman dan ucapan singkat dan mungkin ucapan penangguhan Paskah pada tahun ini, dan kita jumpa tahun depan Paskah. Harap-harap semua oke sudah. Jadi pengurusi tetap di sini. Masa ini kita memberi sedikit penghargaan untuk Pastor Mason yang sudah melayani kita sepanjang sesi Paskah tahun ini. Oke, kita persilakan Pastor Mason. Dari sana belakang kali. Membelakang ya, oke sedikit. Oke. Sudahkah? Atau sudah bergambar? Oke, terima kasih Pastor Mason dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan untuk menutup kebaktian kita dan juga acara kebaktian Paskah kita pada tahun ini, kita beri kehormatan Pastor Ibu Roslin untuk doa penutupan. Dipersilakan. Kita berdoa bersama-sama di dalam suara yang kedengaran, dan selepas itu kita terus baca itu doa Bapa kami, dan tolong yang di bulletin sana kasih pamir itu doa Bapa kami sebab saya tidak dapat itu bulletin. Tapi sebelum itu saya berdoa dengan suara kedengaran, biar kamu berdoa dalam hati, nanti kita sama-sama berdoa itu doa Bapa kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah mengorbankan nyawamu sendiri. Engkau telah mati tetapi bangkit untuk menebus dan menginjak segala kuasa maut, kematian dan dosa. Terpujilah Tuhan yang telah memberi kami kemenangan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi pengharapan yang sangat istimewa bagi kami, dan kami tidak mau melepaskan itu lagi. Malah kami terus mengikuti Engkau Tuhan dengan sedaya, dengan apa adanya kami ya Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau mengenal kami dan Engkau menghargai kami semua. Tuhan, lihat hati kami dan tolonglah kami setiap hari agar dapat melalui ataupun menjalani kehidupan ini sesuai dengan rancangan-Mu sampai kami jumpa Engkau Tuhan di tempat-Mu yang indah. Ini kerinduan kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak muda kami, pemudi, pemuda, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, baby-baby kecil, maupun para bapak-bapak, warga emas yang ada di rumah dan yang bersama kami di gereja pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan belas kasihan-Nya yang berlimpah-limpah dan memenuhi hati kami dengan sejahtera yang melimpah-limpah sampai kami bertemu Tuhan dalam waktu yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah Engkau yang telah melayani kami dalam ibadah pada hari ini. Tuhan telah memberkati kami secara jasmani dan lebih lagi secara rohani. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari kita doa, sebut sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kau Ibu, dan beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, sebelum kita bersurai, saya mengajak kita semua berdiri dahulu. Kita bukan baca, kita laungkan sekali lagi tema kita pasca tahun ini. Siapa masih ingat? Baru yang kemarin dulu itu. Ingat lagi? Oh, tuh nah, Buyuk ini ada tempat meniru. Oke, mari kita baca sama-sama. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, kasih paparan saja, Kerry. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Boleh? Oke, 1, 2, mulai. Kebangkitannya memberi kemenangan. Sekali lagi. Kebangkitannya memberi kemenangan. Dan terakhir, kebangkitannya memberi kemenangan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Tuhan memberkati semua.